Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Roisatuddiniyah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video ini, saya akan mencoba memaparkan secara singkat tentang istilah-istilah dalam kurikulum. Mau tahu apa saja? Simak ulasannya berikut ini. Did we really turn that blind? We don't see that we keep. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum. Sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau lebih mudahnya lagi disebut dengan ijazah. Selain itu, kurikulum juga diartikan sebagai suatu rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya sangat kompleks karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Kurikulum didasarkan atas asas-asas. Asas-asas tersebut ada 4, yaitu yang pertama asas filosofis, asas sosiologis, ada asas sosial budaya, dan yang terakhir yang keempat yaitu asas psikologis. Yang termasuk istilah-istilah dalam kurikulum diantaranya adalah kompetensi dasar, standar kompetensi, peta konsep, silabus, dan juga RPP. Konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu pengembangan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Peta konsep merupakan salah satu pendukung pembelajaran komparatif. Di samping merupakan strategi belajar, peta konsep dapat dipakai untuk tujuan-tujuan lain, misalnya untuk mengetahui pengetahuan terdahulu yang dimiliki pembelajar sebelum pembelajaran dimulai. Bagi pembelajar, peta konsep dapat bermanfaat sebagai alat bantu belajar, karena dengan peta konsep mereka dapat menilai dirinya dengan kritis, dan penyusunannya dapat mendorong terjadinya pembelajaran dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi dalam materi pembelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Silabus juga merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau tema, itu untuk tingkatan SD atau MI. Lalu ada pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu.
Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP yaitu rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencakup antara lain yaitu data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester, lalu ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan juga penilaian. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sesuai dengan standar proses pembelajaran, setiap guru dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP mata pelajaran yang diampunya di bawah supervisi guru senior yang ditunjuk, kepala sekolah, pengawas, atau dari LPTK yang relevan. Untuk mengakhiri materi kali ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang keterkaitan antara kompetensi dasar, bahan ajar, dan kegiatan belajar mengajar. Jadi, keterkaitan antara kompetensi dasar, bahan ajar, dan kegiatan belajar mengajar adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang telah dituliskan oleh pendidik dalam penyusunan bahan ajar yang kemudian bahan ajar tersebut disampaikan kepada peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.